Gimana kabarnya Mbak Lima? Alhamdulillah baik, Mbak. Seperti yang sudah saya bicarakan di WA, hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Apa sebelumnya Mbak Lima sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi, konseling adalah proses untuk membantu Mbak Nikmah menyelesaikan sebuah masalah yang sedang Mbak Nikmah hadapi. Di konseling ini ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang Mbak Nikmah sampaikan kepada saya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini Mbak Nikmah harus secara terbuka menyampaikan semua permasalahan yang Mbak Nikmah hadapi. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana Mbak Nikmah melakukan sesi konseling dengan saya secara sukarela. Apakah Mbak Nikmah sukarela melakukan konseling dengan saya? Iya. Baik, terima kasih karena Mbak Nikmah sudah mau sukarela datang konseling kepada saya. Sebelumnya Mbak Nikmah ini kan bukan asli Bojonegoro. Iya. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, maka di sini saya akan menyampaikan bahwa semua orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ini saya ingin memahami Mbak Nikmah dengan apa adanya sesuai dengan kebudayaan yang Mbak miliki. Di sini kita tidak perlu terburu-buru. Jadi sekarang coba Mbak Nikmah ceritakan apa yang sedang Mbak Nikmah alami. Jujur saya tuh merasa nggak nyaman Kak di sini. Rasanya tuh capek banget di sini. Kira-kira capek yang Mbak Nikmah rasakan itu capek fisik atau capek perasaan? Lebih ke perasaan sih Kak. Saya tuh sering merasa salah sendiri, kayak nggak cocok aja tinggal di sini. Merasa tidak cocok ya? Boleh ceritakan bagian mana yang membuat kamu merasa tidak cocok? Orang-orang di sini tuh kalau ngomong tuh kayak langsung banget gitu Kak. Kan saya dari Purwodadi, kalau omongan itu kan halus, jadi kayak terus mikir-mikir aja mereka itu lagi omongan atau lagi marah-marah. Jadi gaya bicara yang lebih tegas membuat kamu merasa tidak nyaman, lalu bingung menafsirkan apa maksud mereka. Pernah teman kos itu dia tuh bicara keras, saya mikir banget semalaman dia lagi marah atau lagi omongan sih, itu yang membuat saya itu merasa sendiri. Baik, saya bisa memahami itu. Budaya komunikasi di tempat asalmu lebih mengutamakan keharusan. Namun budaya di Bojonegoro ini atau tempat baru ini lebih terbuka dan langsung. Jadi saat itu terjadi biasanya apa yang kamu lakukan? Saya biasanya langsung jadi diam, nggak berani ngobrol, takut salah ngomong atau bilang udah batal. Jadi dia menjadi caramu melindungi diri ya? Iya, tapi kalau gitu saya rasanya kayak sendiri. Mbak Nikmah, perasaan yang kamu rasakan ini sangat wajar bagi seseorang yang baru merantau. Apalagi dengan latar kebudayaan yang berbeda. Perasaan kaget, rindu rumah itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Saya juga sempat mikir kalau saya terlalu sensitif. Bukan sensitif berlebihan, tapi kamu membawa nilai budaya yang memang mengajarkan kehati-hatian dan kesabaran. Itu bukan kekurangan. Bukan sensitif berlebihan, tapi kamu membawa nilai budaya yang mengajarkan kehati-hatian dan kesopanan, dan itu bukan kekurangan. Baru kali ini ada yang bilang begitu. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lain. Bisa jadi teman-teman dari Bojonegoro itu tidak bermaksud kasar, tapi itulah cara mereka menunjukkan keakraban. Bagaimana menurutmu? Kalau dipikir-pikir mereka memang ramah, cuma caranya aja yang beda. Perbedaan bukan berarti penolakan. Yang ada hanyalah pertemuan dua budaya yang sama-sama baik, namun berbeda-beda cara mengekspresikannya. Saya belum pernah melihatnya sebelum itu. Kecil apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus menolak budaya sekitar? Mungkin saya mulai berani mengobrol pelan-pelan, kalau nggak paham terus bisa tanya baik-baik. Itu langkah yang sangat realistis.
Kamu tidak perlu berubah dengan sepenuhnya. Kamu hanya perlu menyesuaikan dengan menjaga nilai yang kamu pegang. Saya jadi lebih lega mendengarnya. Hari ini kamu sudah melakukan hal besar. Kamu sudah bisa memahami dirimu sendiri dalam konteks budaya. Proses adaptasi itu memang tidak mudah. Kamu tidak sendiri untuk menjalankannya. Terima kasih Kak, saya merasa lebih diterima bukan hanya di sini tapi juga di sini. Yang sangat penting. Kalau kamu mau, kita bisa melanjutkan proses konseling ini di lain waktu. Iya Kak, saya mau. Hari ini kamu sudah melakukan satu langkah penting, yaitu kamu berani mengungkapkan perasaanmu dan memahami apa yang kamu alami tentang perbedaan budaya. Iya Kak, saya jadi paham dan saya lebih merasa senang. Baik, jika dirasa proses konseling ini sudah selesai, maka kita bisa akhiri dan kita akan lanjutkan di lain waktu. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama Mbak Nikmah.